Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi penelitian tindakan kelas sudah kita bahas agak tuntas dan kalian sudah hampir pasti ya bisa menerapkannya, gitu ya. Optimis bisa menerapkan PTK kan? Amin. Yang berbeda kan hanya siklusnya saja. Nah, kemarin saya coba baca lagi buku e-book berbahasa Inggris dengan judul Extension. Ya, Extension ini bahasa Indonesia penelitian tindakan. Bedakan dengan PTK. PTK sama penelitian tindakan atau Extension. Kamu sudah pernah dapat penjelasan ini, tapi saya coba ingin tahu di antara kalian yang ngerti bedanya PTK dengan PT, apa bedanya? Kalau penelitian tindakan itu cakupannya lebih luas Pak, daripada PTK. Benar juga. Tapi yang lain, penjelasannya yang berbeda yang lain gimana? Ya, kalau ruang lingkup ada kelasnya, kain PTK yang kemudian di sini itu ada kelasnya. Ini pasti penelitinya itu guru atau yang kolaborasi dengan guru. Terus kemudian treatment atau tindakan yang dilakukan, tindakan perbaikan pembelajarannya itu oleh peneliti sendiri. Nah, itu yang membedakan dengan extension. Apa yang membedakan? Yang membedakan dengan extension itu treatment atau tindakan oleh non peneliti. Ya, ini sudah saya jelaskan. Kalau mau objektif, tindakan itu jangan dilakukan oleh peneliti. Misalnya ya, perbaikan pembelajaran dengan menghadirkan strategi cooperative learning. Yang mengajar dengan strategi cooperative learning itu nggak boleh peneliti. Itu kalau extension biasa. Tapi kalau classroom extension, peneliti yakni guru itu yang menerapkan strategi cooperative learning tadi. Nah, ini akhirnya apa? Ketika seperti ini, objektivitas itu menjadi berkurang. Objektivitas menjadi berkurang. Nah, ketika objektivitas itu kurang, tentu hasilnya itu sering dianggap kurang saintifik. Nah, itu yang jadi masalah. Sehingga di beberapa kampus itu menolak skripsi dengan jenis PTK. Tapi kalau skripsi dengan jenis PT, extension, no problem, tidak ada masalah. Cuma bedanya tadi itu, yang menerapkan tindakan kalau di classroom extension atau PTK itu peneliti sendiri. Tapi kalau di penelitian tindakan biasa, extension tanpa classroom, itu treatmentnya atau tindakan yang digunakan untuk memperbaiki pembelajaran itu dilakukan oleh non peneliti. Jadi peneliti kemudian mencari orang lain untuk dimintai tolong menerapkan pembelajaran dengan strategi kooperatif learning, gitu. Paham ya? Yang saya jelaskan ini. Nah, kalian kalau ternyata berusaha untuk menerapkan PTK dengan model PT, itu akan lebih baik menurut saya.
seakan-akan kamu itu melakukan penelitian tindakan kelas, tetapi kamu menerapkan PT exhibition tanpa classroom. Nah, itu akan lebih bagus, lebih kredibel. Nah, itu bisa dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip metode penelitian kualitatif atau kuantitatif. Kalau menggunakan kuantitatif, ya tentu seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, sebaiknya ada pretest, terus baru tindakan, terus ada post test. Nah, ini butuh instrumennya tes. Nah, instrumen tes ini harus diuji validitas, reliabilitasnya, yang kemarin belum tuntas, dan hari ini kita coba tuntaskan. Seperti yang kemarin saya jelaskan, untuk instrumen berupa tes, uji validitasnya itu menggunakan uji korelasi apa? PBI. PBI itu singkatan dari point biserial. Singkat ya, uji validitasnya. Seperti yang kemarin kita praktekkan pada uji validitas instrumen, itu juga setiap butir rumusnya itu berlaku untuk setiap butir pertanyaan. Kalau di SPSS sekali klik itu udah semuanya muncul. Untuk item 1 R hitungnya sekian, item 2 R hitungnya sekian, item 3 R hitungnya sekian. Masih ingat itu? Yang pakai rumus korelasi produk momen itu TPM. Ketika kamu misalnya klik-klik itu akan muncul corrected item correlation. Masih ingat di situ ya? Di salah satu outputnya itu ada kolom corrected item correlation, dan itu kemudian item 1 sampai item terakhir itu ada nilai R hitungnya. Tapi kalau di sini ini nanti kita pakai rumus point biserial, tapi menggunakan aplikasi sederhana dari Excel. Jadi semi manual. Tapi rumusnya sudah masuk di sini. Nah, rumus yang dipakai seperti tadi, rumus point biserial, itu rumusnya RPBI, korelasi point biserial. Bacanya itu ya, R itu korelasi, PBI point biserial. Diperoleh dari, jadi nilai R hitungnya, ini nanti nilai R hitung ya, R hitung tapi RPBI. Kalau yang sebelumnya itu kan R hitung RPPM, korelasi Pearson produk momen. Nah, ini RPBI. Itu diperoleh dari MP dikurangi MT dibagi SBT dikali angka P dibagi Q. Nah, sekarang kita perlu tahu masing-masing unsur di rumus ini apa sih gitu. Ya, RPBI tadi sudah dijelaskan. Terus MP itu apa? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan? Udah lebih. Oke. MP adalah skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh tes T yang untuk butir item yang bersangkutan telah dijawab dengan betul. Ngerti nggak maksudnya? Boten. Nah, ini aja. Coba lihat. Jadi kita mencari MP. MP dari butir 1, pertanyaan nomor 1, MP-nya berapa? 8,3. Di sini kok 8,3. 8,3 ini dari mana? Nah, coba dicek. Kalau tak klik 2, nah itu kelihatan dari skor total ini. Itu caranya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya MP itu adalah skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh tes T yang untuk butir item yang bersangkutan telah dijawab dengan betul. Oke,
Kembali ke pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 yang dijawab betul itu yang mana? Ini ya. G. Terus ini. Terus ini. Terus ini. Nah, yang diambil skor total yang jawabannya betul. Oh, terus. Oh, yang berwarna itu apa? Ya, yang terkotak garis. ini, yang terkotak. Ya. Tentu sesuai dengan ini, ya. Sesuai dengan ada angka satunya ini. Ya. Jadi pada baris ada skor total yang lurus dengan ada angka satunya, itu yang diambil. Nah, itu dijumlahkan terus dibagi B25 berarti dibagi berapa? Dibagi N. Bagi 20. Ya. Oh. Sehingga kemudian dapat dihasilkan nilainya berapa? MP-nya itu 8,3. 25 itu 10. Jumlahnya berapa? Oh, 10. Oh iya, 10 berarti dari skor yang diperoleh ya dari butir itu. Oke, berarti pembaginya itu adalah ini skor total ya, skor yang diperoleh. Berarti jumlah nomor 1. Pertanyaan nomor 1 dijawab oleh berapa orang ini yang benar? 10 orang. Pertanyaan nomor 2 dijawab berapa orang yang benar? 12. Berarti ada 8 yang salah. Nomor 3 ada 10. Nanti pembaginya ini ya. B jadi nanti ini pembaginya juga di sini ya. Terus pembaginya ini juga ini D25. Pembaginya E25. Pembaginya M25. Oke, ini pembaginya semua ya. Jadi jumlah skor yang dijawab benar, jumlah skor total yang dijawab benar dibagi jawaban yang benar. Makanya namanya rata-rata. Ya, namanya rata-rata ya. Nah, rata-rata ya dibagi dengan jawaban yang benar itu. Ini jawaban yang benar kan ada 10. Berarti penjumlahan dari ini itu nanti dibagi 10. Nanti yang di sini yang benar dijumlahkan dibagi yang itu akhirnya mendapat skor rata-rata dari soal yang dijawab. Oke, sudah clear ya untuk MP-nya ya. Minimal berapa Pak? Kan itu ada yang dijumlah ada yang enggak. Minimal berapa kalau benar? Gak ada minimalnya. Pokoknya rumusnya ya cari rata-ratanya. Rata-rata itu kan pakai mean. Ini 4 ini kan baru Tinggi. ini dulu. Ini dulu. Ini dulu. ST. Iya. Ini dah. Ini kan dijumlahkan bukan satu. Kalau yang melakukan bukan. Ya, berdasarkan yang dijawab benar. Yang dijawab benar itu minimal berapa? Nanti Nggak ada. Nah, misalnya ini kan sementara kan mengikuti nilai real. Ya, itu lah kemampuan siswa demi. Sabar. Ya, mengikuti real jawaban Jawabannya itu siswa. tadi. Kalau nanti mau dicoba, misalnya 0 gitu, ya mesti hasilnya 0. MT-nya.
Jadi MP-nya nanti kalau misalnya ini jawabannya sama semua. Ya kan ini kan berarti akhirnya 0. Nggak ada yang terambil. Nah, selanjutnya kita cari MT. MT itu apa? Skor rata-rata dari skor total. Skor rata-rata dari skor total. Ini apa ini? N1. MT. Dicerahkan nggak bisa? Ini foto dari buku. Kamu dicerahkan. Skor rata-rata dari skor total. Oke, coba ini misalnya kita klik aja. L25 itu menunjuk ke sini ya. Ini kan berarti skor total atau penjumlahan dari skor total. Jumlah skor total itu 130. Kalau di rata-rata bagaimana caranya? Ya 130 dibagi jumlah N. Jumlah N-nya berapa? 20. Berarti 130 dibagi 20. Bener nggak? 6,5. Bener ya? Oke, jadi MT semuanya sama karena MC itu tadi skor total, rata-rata dari skor total. Nah, rata-rata dari skor total itu kan berlaku untuk semua butir soal. Jadi ini nilainya sama semua. Nah, kalau MP tadi nilainya berbeda kan ya, antara satu butir dengan butir yang lain, yaitu menyesuaikan dengan yang dijawab benar oleh responden, ya. Oke, berarti data MP dan MT itu sudah kita peroleh. Kita nanti kan menerapkan rumus ini, itu nanti kita terapkan di sini. Nah, ini adalah perwujudan dari rumus ini, MP dikurangi MT dibagi SDT. Nah, itu sudah menjadi ini formula seperti ini. Ini formulanya ya. Paham formula ini ya? Kalau diklik ini, nah ini B28 itu ini MP dikurangi, ini kan dikurangi MT, itu dikurangi MT B29. Oke, masih belum oke? Jadi formula B28 dikurangi B29 itu sama dengan MP dikurangi MT. Nah, sama dengan rumus tadi kan. Terus dibagi B30. B30-nya itu apa? SDT. Kalau dicari SDT caranya gimana cara cari SDT? Nah, pakai rumus ini. Rumus mencari standar deviasi dari T itu adalah akar dari sigma X T kuadrat dibagi N dikurangi dalam kurung sigma X T dibagi N di kuadrat. Nah, itu rumusnya. Operasinya seperti apa? Ini operasinya bisa seperti ini nanti. Tapi kita coba lihat lagi di sini. Hati-hati dalam mengambil menerapkan rumus ini ya. Apabila nanti butirnya berbeda, misalnya jumlah butirnya kamu itu 20, itu harus hati-hati menerapkan rumus ini karena nanti akan berubah. Jadi harus pas pengambilannya. Oke, berikutnya standar deviasi itu akhirnya ketemu 2
Sudah dapat MP dikurangi MT dibagi SDT, itu sudah dapat. Nanti kita pelajari lagi bagaimana sih angka 211 ini diperoleh. Nah, berikutnya dikalikan akar dari P per I. P itu apa? T proporsi tes T yang menjawab betul terhadap butir item. Piro sih sing jawab benar. Proporsi tes T yang menjawab salah. Piro sih sing jawab salah. Nah, tetapi proporsi itu ya, proporsi itu gimana? Dari 1 itu kalau jawab 10 kan dapat 1 proporsinya. Nah, di sini P-nya itu diperoleh dari B25 dibagi 20. Jadi yang jawab benar kan 10. 10 dibagi 20 berapa? 0,5. Jadi sudah kita peroleh P. Terus ini proporsi yang jawab benar itu berarti 0,5. 0,5 kan separuh nih. Separuh ini satu. Ya, separuh ini yang jawab bacanya begitu. Separuh ini yang jawab itu adalah jumlahnya 10. Karena jumlah totalnya 20 responden. Yang jawab 10 ya, separuh nih. Lah proporsi untuk yang menjawab 12 berapa? Ya akhirnya 12 dibagi 20 yaitu 0,6. Ini 10 sama. Yang 14 karena 14 dibagi 20 ya akhirnya 0,7. Nah itu P sudah dapat diketahui diperoleh dari mana. Nah yang Q berarti kan yang jawab itu kalau dianggap kalau jawab semuanya itu penuh itu kan 1 dikurangi 0,5 ya 0,5. 1 dikurangi 0,6 ya 0,4. 1 dikurangi 0,5 ya 0,5. 1 dikurangi 0,7 ya 0,3 dan seterusnya. Jadi kita sudah bisa mendapatkan angka dari P maupun Q. Oke, paham ya ini? Kalau nggak paham boleh menyelah, boleh minta diulangi. Nah berarti semua unsur dari rumus ini sudah terpenuhi. Hanya yang belum kita jelaskan tadi yang SDT, standar deviasi. Cuma kita sudah peroleh angkanya. Nah sekarang kita masukkan angka-angka ini di rumus yang tadi sudah dibuat formulanya seperti ini. Akhirnya ketika dimasukkan di rumus ini, nilai yang diperoleh, skor hitung yang diperoleh dari butir 1 itu adalah 0,853. Butir 2 diperoleh R hitungnya min 0,532. Butir 3 diperoleh nilai R hitung 0,4 dan seterusnya. Nah kriterianya dikatakan valid adalah jika nilai R hitung ini lebih besar daripada nilai R tabel. Jika kamu lihat di R tabel, kalau N nya 20 dikurangi 2 itu dapat diperoleh R tabel 0,444. Sehingga kemudian bisa kita putuskan nilai R hitung untuk butir 1 lebih besar daripada R tabel, sehingga disimpulkan butir nomor 1 adalah valid. Butir nomor 2 tidak valid karena nilai R hitung lebih rendah, lebih kecil daripada R tabel. Butir nomor 3 tidak valid karena nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel. Butir keempat itu valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel dan seterusnya.
itu gambaran tentang uji validitas untuk instrumen yang berupa tes menggunakan rumus korelasi poin biserial. Oke, dari sini sebelum saya lanjutkan, kamu boleh bertanya atau boleh minta penjelasan apa kalau ada yang kurang paham. Tabel dari mana Pak? Tabel itu diperoleh dari tabel yang sudah disediakan di buku-buku, atau kamu bisa cari di Google, langsung klik tabel, tulis tabel. Kamu masih tanya tabel dari mana ya? Sehingga saya itu sudah saya jelaskan berkali-kali. Sudah ya? Oke. Tapi biar kamu nggak menyesal bertanya, maka saya akan contohkan, saya akan lihatkan. Oke, saya memfoto dari buku. Di buku itu ada contoh harga R tabel itu seperti ini. Jadi ini jika nilai R tabel tadi kan 0,44 ya. Itu kok di 18 Pak? Tidak di 20. Nah, karena kita menghitung DB. Untuk bisa mendapatkan DB itu jumlah N dikurangi variabelnya. Variabelnya ada 2, berarti 20 dikurangi 2. Jadi akhirnya kita mengambil R tabelnya adalah 0,444. Sehingga 0,44 itu adalah R tabel dari responden yang jumlahnya 20 tapi sudah dikurangi 2 menjadi 18. Karena kita sudah memperoleh DB tadi. Oke, gitu. Kamu bisa lihat buku-buku statistik. Itu mesti di belakang itu ada lampiran R tabel, ada F tabel, ada macam-macam tabel. Itu sudah dibuat oleh para ahli statistik untuk membantu penelitian kuantitatif. Terus di Google udah banyak. Kamu tulis saja R tabel, klik, udah muncul R tabel yang macam-macam. Oke, itu ya. Ada lagi? Udah bisa praktek? Ini yang praktek mestinya ini Amel ya? Sama Mi ya? Sudah bisa Amel? Perhatikan enggak? Enggak. Berarti belum bisa. Nanti saya kasih Excel-nya ini masa nggak bisa ngotak-ngotik? Bisa sama Mia. Hera. Nah, ya. Kan tadi optimis bisa nih. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang minta dijelaskan lagi atau gimana? Enggak ya? Nanti bisa dilihat di videonya ya? Oke. Jadi ini untuk uji validitas. Uji validitas itu per butir. Kalau uji reliabilitas itu secara keseluruhan. Nah, sekarang saya tunjukkan uji reliabilitasnya di sini. Nah, ketika uji reliabilitas, data yang tidak valid, data butir yang tidak valid itu dikeluarkan. Oke, sehingga dari asalnya 10 ini tinggal menjadi 7. 1, 4, 5, 7, 8. Nah, ini 2, 3-nya nggak ada, 6-nya nggak ada, karena sudah dikeluarkan. Nah, rumus yang dipakai ini KR20. Jadi uji reliabilitas untuk instrumen tes itu yang dipakai adalah rumus KR20. Kuder-Rudolph, nama penemunya. Yang mana Pak? Ini loh KR20. Kalau ini kan yang alpha Kerbas. Yang alpha Kerbas kemarin sudah pakai SPSS, ya. Nah, ini yang KR20.
ini pakai Excel. Saya belum ketemu. Saya nyari nggak ketemu. Jadi yang untuk poin bisa lihat sama kayak 20 ini saya belum ketemu. Dan saya waktu short course di Jakarta 3 bulan itu diberikan ini Excel ini. Ini jadi oleh-oleh dari Jakarta ini Excel. Nah rumusnya adalah KR20 itu diperoleh dari dalam kurung K dibagi K-1 dikalikan dalam kurung 1 min sigma P dalam kurung 1 min P dibagi SX kuadrat. Ini rumusnya ya, KR20 ya. Nah sekarang kita lihat K itu apa? K adalah jumlah butir. Jumlah butirnya kan asalnya 10, sekarang jadi 7 ya. Terus SX2 ini yang dicari, karena ini sudah sigma P kan sudah ada, P ini sudah ada, 1 min P sudah ada. Jadi yang dicari adalah SX yang kuadrat. Ini adalah varian skor total. Loh, gimana caranya mencari varian skor total, Pak? Rumusnya varian skor total. Jadi kamu kalau di Excel itu sudah diperkenalkan banyak apa ini formula ya, var. Tinggal diklik menuju kemana ini? Skor total. Jangan lupa dalam kurung ya. Jadi untuk menemukan SX dikuadratkan itu caranya seperti tadi ini. Sudah ada rumus di Excel yang bisa dipakai. Karena SX2 ini, SX kuadrat itu merupakan varian skor total. Jadi kalau varian skor total, ya skor total ini dicari variannya dengan cara sama dengan terus tulis var. Ini sudah ada pilihan var, tinggal diklik 2 kali ya, jangan lupa kliknya 2 kali. Nah baru muncul dalam kurung, tinggal diklik diseret. Oke. Nah jangan lupa ditutup kurung, baru di enter. Maka sudah ketemu nilai yang diperoleh dari SX2 yaitu 4,66 sekian. Nah ini hanya sekali menghitung, tidak seperti tadi kan setiap butir dipraktekkan rumus satu-satu. Nah ini enggak, seluruhan itu dicari nilai total keseluruhannya dan itulah dari nilai reliabilitasnya. Nilai KR20 nya berarti berapa? Nah sekarang operasinya K dibagi K-1. Ini K. Kata dia apa? Butir jumlah butir ya. Butirnya kan 7. Dibagi K-1. K-1 itu berapa? 6. 7 dibagi 6 1,1667. Ini hasil bagi dari 7 dibagi 6. Oke. Terus kemudian yang sini dalam kurung 1 min sigma P. Ini 1 min ini 1 min 1 dikurangi. Terus sigma P dikali 1 min P. Ini piro? Ya benar. Sigma dari P. Nah, ini sudah ada penjumlahannya sih. P itu kemarin P itu ya yang benar. Kalau ini yang salah ya. Proporsi yang benar, proporsi yang salah. Terus kalau sigmanya jumlah total ini ya berarti ya. Jumlah total dari P dalam kurung 1 min P. Ini ya. Oke, berarti kita sudah dapat
1,4875 ditaruh di sini. Berarti kita tinggal menempatkan varian skor totalnya, yaitu ini ke sini. Nah, itu ya. Berarti operasi hitungnya sudah mudah. 1,4875 dibagi 4,6 sekian, itu hasilnya ini 0,3 dan 9 dan seterusnya. Nah, terus kemudian ini diturunkan di sini. Ini 1 dikurangi 0,3 sekian, artinya hasilnya ini. Nah, tinggal dikalikan, karena ini kan rumusnya dikali. 1,167 dikali 0,68 sama dengan 0,79. Ini adalah nilai reliabilitas KR20. Kriterianya apa? Jika koefisien reliabilitasnya di atas 0,6 atau 0,7, maka dinyatakan reliable. Ini berapa? 0,79. Berarti di atas 0,6 atau 0,7. Lebih besar. Terserah kamu pakai 0,6 atau 0,7 silakan. Tapi kalau kamu di atas 0,7 itu lebih bagus. Nah, tapi kalau ternyata kamu kok hasilnya 0,65, ya udah pakai kriteria di atas 0,6. Ya, itu aja. Kan fleksibel kan, enak. Akhirnya kita bisa simpulkan, oh, instrumen tes ini reliable. Kok bisa kamu simpulkan reliable? Karena nilai koefisien reliabilitasnya 0,79 lebih besar daripada 0,7. Nah, gitu. Oke, clear ya? Jadi praktek uji validitas dan reliabilitas silakan dilakukan untuk yang penelitiannya menggunakan ini tes. Tapi nanti kalian akan mempraktekannya pada saat secara keseluruhan ya semuanya, pada saat materi evaluasi pembelajaran. Mata kuliah evaluasi pembelajaran nanti akan kita perkuat dengan prakteknya. Tapi untuk yang penelitian kuantitatif, untuk instrumen yang kuesioner itu kan sudah dipraktekkan. Nah, untuk yang instrumennya tes ya juga ikut mempraktekkan. Cukup ya untuk ini. Tadi ada yang belum saya jelaskan, yang di SDT tadi mencari standar deviasi itu gimana Pak caranya? Mencari akar. Ini kan nanti ketemunya akar. Misalnya ini sudah dicontohkan. Ketemunya adalah akar 4,45. Gimana cara mencari akarnya itu? Akar itu apa ya? Nah, klik sama dengan, terus tulis SQRT, terus klik 2 kali. Angka 4,45 masuk kan? 4,45. Jangan lupa tutup kurung. Nah, terus enter. Maka akan diperoleh akar dari 4,45 adalah 2,11. Rupanya 2,10. Ya tinggal dibuat 2 desimal aja. Tuh ya. Ini dari buku. Ini rumus Excel. Jadi di rumus Excel itu banyak formula-formula di Excel. Sudah ikut Puskom belum? Belum ya? Belum, Pak. Ya nanti silakan diperkuat di Puskom. Di Puskom nanti akan diajari banyak formula di Excel untuk kemudian bisa dipakai untuk membantu kalian dalam melakukan berbagai operasi statistik. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Put?